Baik ibu-ibu, kita lanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang memulai usaha. Jadi yang pertama, untuk memulai usaha itu harus merencanakan keuangan usaha. Kemudian yang kedua adalah merencanakan pemasaran. Nah, setelah usaha kita berjalan, maka langkah selanjutnya adalah mengelola keuangan usaha. Nah, untuk mengelola keuangan usaha, lebih jelasnya ini ada film pendek yang harus ibu-ibu perhatikan. Nah, ibu-ibu diperhatikan ya filmnya ya, yang di belakang jangan berbicara sendiri. Oke, ibu-ibu, kita tadi telah belajar dari Ibu Lili. Bagaimana Ibu Lili mengembangkan ide usahanya dan masalah apa yang dihadapinya setelah usaha berjalan. Kemudian Ibu Lili bisa mengumpulkan informasi mengenai kelayakan usaha, menjual ikan, pemasaran dengan memisahkan uang usaha dan uang kebutuhan sehari-hari. Nah, biasanya ibu-ibu kendala yang dihadapi bagi kita yang pemula untuk memulai usaha yaitu kehabisan modal. Karena biasanya kita tidak memisahkan antara uang yang untuk usaha dan uang untuk kebutuhan keluarga. Nah, biar usaha kita bisa berjalan lancar, maka ibu-ibu bisa membuat catatan. Nah, catatan ini namanya adalah catatan kas harian bulanan. Jadi nanti ibu-ibu bisa mengetahui apakah usaha ini nanti bisa berjalan dengan lancar atau mungkin usaha kita mundur, apakah usaha kita nanti akan bangkrut. Nah, kemudian ibu-ibu, ini ada brosur untuk memulai usaha. Jadi ini caranya agar pengelolaan uang usaha dari tidak tercampur-campur. Ini segera pisahkan pemasukan usaha untuk modal. Kemudian yang kedua, simpan uang usaha dan uang keluarga di tempat terpisah. Yang ketiga, catat seluruh pengeluaran usaha dalam catatan kas harian. Nah, ibu-ibu, agar keuntungan usaha bisa terus diperoleh, kita harus dapat mengendalikan pemasukan dan pengeluaran dengan cara membuat catatan kas harian dan arus kas tahunan untuk usaha. Nah, ibu-ibu, dalam pengelolaan keuangan keluarga, catatan kas harian mencatat seluruh pendapatan dan pengeluaran yang dikeluarkan setiap harinya. Nah, sedangkan dalam pengelolaan keuangan usaha, catatan kas harian untuk usaha berisi seluruh pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan untuk menjalankan usaha. Nah, ibu-ibu, sekarang kita buka buku pintarnya ya, halaman 27 sampai halaman 31. Nah, ini ada contoh catatan kas harian usaha. Nah, jadi ini tabel-tabelnya ibu. Yang pertama kita buat tanggal. Kemudian yang kedua ini ada keterangan. Kemudian tabel yang ketiga, kolom yang ketiga uang masuk. Terus kemudian uang keluar dan sisa. Nah, ini contoh. Kita mulai bulan Januari tanggal 1.
Coba ibu-ibu diperhatikan ya. Ini cara mengisi catatan kas harian, Bu. Jadi yang pertama untuk kolom keterangan tanggal 1 hari pertama kita usaha. Ini kemarin sudah kita pelajari ya. Jadi yang pertama Ibu Lili untuk mulai usaha itu kemarin hutang sama tetangganya sebanyak berapa? 100.000. Nah, kita catat di sini uang 100.000 ini berarti di kolom uang masuk. Nah, kemudian setelah pinjam uang, Ibu Lili membeli panci 1 buah. Nah, untuk beli panci ini kita catat di uang keluar. Kemudian yang kedua beli gas. Nah, beli gas ini juga pengeluaran, maka kita catat di uang keluar. Kemudian beli ikan, beli bumbu. Nah, ini semuanya kita catat di kolom uang keluar. Nah, kita hitung sisanya uang 100.000 ini habis untuk belanja. Nah, kemudian setiap hari Bu Lili ini berhasil menjual ikannya senilai 90.000. Berarti uang 90.000 ini kita catat sebagai uang masuk. Nah, di hari terakhir ini kita catat bahwa Bu Lili ini masih mempunyai sisa uang sebanyak berapa Ibu? Brustonya 90.000. Nah, kita lanjutkan Ibu-ibu. Ini hari kedua juga begitu. Sama, masih belanja lagi untuk beli panci, beli lap, nah, beli bumbu. Nah, ini kita catat di kolom uang keluar. Nah, ini ditambah 90.000 uang masuk. Nah, kita hitung semuanya. Hari kedua ternyata mendapatkan masih punya sisa 93.000. Nah, itu cara mengisinya, Bu. Jadi nanti Ibu bisa melanjutkan sendiri, ditulis sampai 1 bulan penuh. Jadi semuanya ada tulisannya, baik itu uang masuk, uang keluar. Jadi nanti di akhir bulan kita bisa melihat keuntungan kita, sisanya masih berapa. Jadi nanti kita bisa melihat apakah saldonya atau sisanya bertambah banyak atau malah berkurang. Jadi begitu ya Ibu cara mengerja, paham nggih? Nggih. Nah, ini nanti Ibu bisa melihat apakah usaha kita nanti untung atau rugi. Yang kemudian yang kedua, apakah pemasukan dan pengeluaran sesuai dengan anggaran yang dibuat. Terus anggaran atau perencanaan awal itu sesudah kita mempraktekkan apakah sesuai atau tidak. Kemudian yang ketiga, barang yang paling laku apa saja nanti juga bisa dilihat di catatan kas harian. Jadi nanti kita bisa membuat strategi baru barang-barang yang sekiranya paling laku dijual. Nah, dalam jangka waktu 1 tahun Ibu-ibu, kita perlu mengetahui apakah usaha kita yang kita jalankan ini terus untung. Untuk itu kita perlu membuat yang namanya arus kas. Nah, arus kas ini, nah ini Ibu contohnya di buku pintar, contoh pengisian arus kas tahunan. Jadi ini nanti diperlukan untuk melihat catatan kita dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi kolomnya yang pertama kita buat kolom keterangan, ini bulannya, kolomnya mulai dari Januari sampai Desember. Kemudian yang pertama ini ada uang masuk. Yang kedua, kolom yang di bawah ini uang keluar. Kita rekam, jadi uang masuk selama bulan Januari ini berapa. Nah, Januari yang pertama Bu Lili kemarin
pinjam modal sebanyak 100.000. Kemudian penjualan ikan selama bulan Januari mendapatkan uang 2.160.000. Kemudian total pemasukan bulan Januari ini pinjaman 100 ditambah penjualan 2.160.000 berarti jumlahnya 2.260.000. Februari, Maret, April sampai Desember. Nah ini catatan uang masuk selama 1 tahun. Nah kemudian uang keluar, nah untuk beli peralatan, bahan baku dan lain-lain selama bulan Januari jumlahnya 1.827.000 ya, berarti bulan Januari Ibu kita masih punya saldo 433.000. Nah kemudian juga bulan Februari, nah ini uang masuk dikurangi uang keluar, ini jumlahnya 143.000. Nah dan seterusnya ya Ibu, ini bisa dilihat. Nah arus kas usaha ini Ibu kita kita gunakan untuk mengetahui usaha kita, apakah usaha kita ini tiap bulannya sama untungnya atau berbeda. Nah kalau kita lihat di arus kas ini ternyata setiap bulan ini berbeda-beda Bu. Jadi untungnya lakunya itu berbeda-beda. Nah dengan catatan kas harian kemudian arus kas ini ibu-ibu nanti usaha kita akan kita tahu usaha kita ini nanti akan lancar, mandek atau bangkrut. Nah itu ibu-ibu, nanti ibu-ibu yang sudah memulai usaha atau yang baru mulai usaha bisa dipraktekkan dengan teliti biar usahanya lancar. Nah itu ibu-ibu semoga bermanfaat, nanti bisa dipraktekkan di rumah masing-masing ya. Terima kasih yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.